dengan durasi yang paling lama atau maksimal 1,5 jam. Jadi dari jam sekarang 1,5 jam sampai jam 12 kita akan belajar sembari berdiskusi dengan satu topik yang sangat menarik, yang mungkin jarang dibahas di kalangan secara umum, namun di konteks teologi ini memang juga termasuk jarang dibahas. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya menarik sekali dan sebenarnya sangat esensial yang harus diketahui dan dipahami oleh kita semua. Nah, topik pada kali ini adalah teologi perjanjian. Ya, memang teologi perjanjian ini sebenarnya dia mempunyai kemiripan materi yang akan dibahas dengan mata kuliah yang ada, yaitu disebut dengan teologi perjanjian lama. Tetapi saya lebih cenderung menggunakan topik teologi perjanjian karena yang kita akan bahas adalah mengenai perjanjian dan perjanjian yang kita akan pelajari secara teologi yaitu di dalam perjanjian lama, walaupun nanti menyinggung perjanjian baru. Nah, mungkin saya sedikit bebas saja untuk menjelaskan materi-materi tentang teologi perjanjian. Satu hal yang menjadi pengantar atau pendahuluan, kita harus memahami mengenai apa itu perjanjian. Ya, mungkin dalam pandangan atau pemahaman kita dalam konteks kita orang Indonesia, atau dalam konteks pemahaman atau pengertian dalam bahasa Indonesia, perjanjian adalah apa? Iya, bisa dikatakan ikrar, bisa dikatakan apa lagi? Komitmen, bisa dikatakan satu ikatan, saling mengikat, bisa juga dikatakan suatu kesepakatan. Nah, seperti itu pemahaman atau pengertian secara umum dalam pengertian bahasa Indonesia. Ya, walaupun pada dasarnya sama, semua bangsa memahami kata perjanjian ini pada dasarnya sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang unik di antara beberapa bangsa yang ada. Nah, oleh sebab itu, ketika kita memahami Alkitab, khususnya dimulai dari kitab perjanjian lama, dan kemudian nanti kita akan mengarahkan kepada penjelasan yang diungkapkan dalam perjanjian baru, yang diungkapkan oleh perjanjian baru. Namun sebelumnya mungkin Anda juga sudah pernah mengetahui apa sih yang membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Apa yang membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Apa sih bedanya? Kenapa disebut perjanjian lama? Kenapa disebut perjanjian baru? Matius, Markus, Lukas dan seterusnya itu disebut perjanjian baru. Kejadian sampai Maliaki itu disebut perjanjian lama. Kenapa disebut seperti itu? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Sekali lagi ini diskusi. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya perjanjian lama itu adalah suatu perjanjian yang disampaikan sama Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan perjanjian lama itu perjanjian yang langsung dari Allah Bapa di Sorga kepada orang-orang percaya. Perjanjian lama. Ya, mungkin ada komentar lagi dari yang lain, silakan. Apa bedanya antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Apakah perjanjian lama disebut lama berarti sudah lama, yang lama
biarlah berlalu, yang baru mari datang kemari. Lama berarti perjanjian yang berada pada zaman Allah Bapa. Ya, Kalau perjanjian baru berada pada zaman anak. anak. Tetapi yang secara esensial saja yang kita ingin ingin bicarakan. Ya, silakan. Kalau perjanjian baru, perjanjian lama membicarakan tentang kehidupan bangsa Israel dengan Allah, atau janji-janji Allah terhadap bangsa Israel. Walaupun kita kenal dengan bangsa Israel yang dicatat dalam firman Tuhan, sebagian cerita mengatakan keras tengkuk, apalagi banyak macam-macam yang dijuluki oleh bangsa Israel terhadap Allah. Sedangkan perjanjian baru seperti apa yang dikatakan menceritakan tentang Yesus dengan makhluk kepunyaannya atau manusia yang ada di atas muka bumi. Barang siapa yang percaya, seperti dalam Yohanes, barang siapa yang percaya, dia akan menjadi kepunyaan. Ya, itu ya. Oke. Supaya lebih diperjelas, artinya saya akan memberikan beberapa keterangan supaya kita semakin mengerucut kepada pokok yang saya maksud. Tadi saya sudah mengawali dengan memberikan penjelasan tentang perjanjian. Perjanjian, saya memberikan penjelasan secara secara bahasa kita, pemahaman dari bahasa kita, bahasa Indonesia, bahwa perjanjian itu suatu kesepakatan, ikrar, komitmen, semacam itulah, ya kan? Nanti lebih lanjut kita juga akan melihat ke dalam bahasa aslinya, ya, walaupun pada dasarnya sekali lagi sama pengertiannya. Nah, oleh sebab itu, ketika berbicara tentang perjanjian, berarti ada satu ikatan antara satu dengan yang lain, ya kan? Bukan hanya satu pihak, ada dua pihak, tetapi nanti sifatnya perjanjian antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua, itu seperti apa nanti ada penjelasannya tentang jenis-jenis dari perjanjian tersebut. Nah, sekali lagi saya mau coba jelaskan apakah disebut perjanjian lama itu berarti sudah tidak berlaku lagi, dan perjanjian baru berarti yang sekarang yang dijalani. Ya kan, kalau lama kan baju lama, kalau baju sudah lama kan berarti sudah jarang dipakai, atau bahkan kalau baju lamanya sudah usang berarti sudah tidak dipakai lagi. Tapi kalau dia baju baru, biasa kan kalau baju baru selalu dipakai, sering dipakai. Nah, seperti itu. Apakah pemaknanya sama seperti dengan hal tersebut yang saya jelaskan? Sebab begini, sebab ketika kita mengatakan Kejadian sampai Maleakhi itu merupakan perjanjian lama, Matius sampai Wahyu itu perjanjian baru, kita berbicara itu kepada orang Yahudi, mereka tidak akan terima. Mereka tidak akan terima. Perjanjian Allah tadi sudah disinggung, perjanjian Allah dengan mereka bangsa Israel atau negara Israel pada saat ini, itu perjanjian yang masih berlaku, tidak ada istilah lama dan tidak ada istilah baru. Jadi ketika kita mengatakan itu kepada mereka, mereka tidak akan terima. Bahkan Matius sampai Wahyu yang kita sebut dengan perjanjian baru itu tidak diterima oleh mereka, tidak dianggap sebagai kitab perjanjian bagi mereka. Kitab perjanjian bagi mereka itu hanya Kejadian sampai Maleakhi. Mereka tidak membaca, khususnya yang Yudaisme, orang Yahudi yang beragama Yudaisme. Ada orang Yahudi yang sudah beragama Kristen. Nah, kalau orang Yahudi yang sudah beragama Kristen, mereka menerima, memegang secara iman Matius sampai
wali. Tapi bagi mereka orang Yahudi yang beragama Yudaisme, mereka tidak mengakui itu perjanjian baru itu. Jadi tidak ada istilah perjanjian lama dan tidak ada istilah perjanjian baru. Bahkan lebih spesifik lagi, kan kita tahu bersama ada bangsa Israel itu kan terbagi dua, ada yang selatan, ada yang utara. Yang utara itu Samaria ibu kotanya. Kalau yang selatan ibu kotanya Yerusalem, yaitu kerajaan Yehuda yang sekarang disebut dengan Yahudi. Jadi bedakan juga antara dua kebangsaan tersebut, dua kerajaan yang ada di Israel yang sudah terbagi menjadi dua. Itu harus kita bedakan. Nah, kalau orang Yahudi, tadi saya sudah jelaskan asal usul dari Yahudi itu, yaitu kerajaan Israel Selatan yang terdiri dari 3 suku: Yehuda, Benyamin, dan Simeon masuk, termasuk Lewi. Karena Lewi itu ada di antara setiap suku. Kan orang Lewi itu kan ditugaskan di antara setiap suku untuk menjadi imam bagi suku-suku yang ada di antara orang Israel. Tidak ada tempat tinggal orang Lewi. Makanya mereka juga ada di daerah suku-suku lain, Yehuda, Benyamin, dan Simeon, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut, atau ya saya katakan kedua kelompok tersebut. Nah, kalau orang Yehuda atau orang Yahudi, mereka memegang itu kitab yang kita sebut perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki. Tapi kalau orang Samaria, mereka tidak memegang itu berapa kitab itu Kejadian sampai Maliaki. Hah? Kejadian sampai Maliaki berapa jumlah kitabnya? 39. 39 kalau perjanjian baru 27. Jadi 39 kitab yang dipegang oleh orang Yahudi itu tidak diterima, tidak diakui semuanya oleh orang Samaria. Nah, kitab yang diakui oleh orang Samaria itu hanya 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hanya 5 kitab. Itu yang disebut dengan kitab Pentateuch, kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi orang Samaria itu hanya memegang 5 kitab sampai sekarang. Jadi kita tahu perbedaannya sampai sekarang. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, maka ketika kita berbicara kepada mereka orang Yahudi, bahkan orang Samaria, mereka tidak terima. Tidak ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian Allah dengan mereka, mungkin ketika mereka dengan kami bangsa Israel, masih. Karena perjanjian Allah dan bangsa Israel itu turun temurun, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, walaupun kita tidak banyak membahas tentang hal tersebut. Tetapi sekali lagi yang menjadi fondasi dalam kerangka pemikiran atau pembelajaran kita adalah perjanjian lama ini, dan secara spesifik kita membahas tentang perjanjian. Jadi sekali lagi tidak ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru bagi mereka orang Yahudi. Kita yang membedakan, tetapi kita atau para ahli yang ada membedakan dua kitab tersebut itu, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan hanya sesuatu yang dibangun tidak memiliki dasar teologi yang ada atau dasar ayat Alkitab. Ada dasar ayatnya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita akan melihat tentang hal tersebut, sehingga nanti ketika kita lebih meluas lagi, ketika kita belajar baik di seputaran teologi perjanjian lama dan di teologi perjanjian baru, maka kita akan bisa melihat sejarah penebusan. Jadi dari perjanjian tersebut nanti kita akan melihat ternyata
dalam perjanjian tersebut ada penebusan. Jadi dalam sejarahnya nanti ada penebusan, ada penebusan. Nah, oleh sebab itu saya akan menjelaskan bahwa terkait dengan perjanjian ada beberapa jenis perjanjian yang ada di Mesopotamia, di timur dekat Kuno. Itu daerah apa? Itu waktunya sebelum bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang sudah jaya. Jadi timur dekat Kuno itu ya seputaran Palestina dan semua di seputaran yang ada di daerah sana. Mesopotamia itu berarti dia terbentang dua semacam peradaban besar kan. Jadi seperti itu. Nanti lebih lanjutnya Anda bisa cari saja penjelasannya tentang Mesopotamia. Nah, oleh sebab itu ketika kita akan melihat lebih jelas tentang perjanjian itu, kita akan coba menghubungkan dengan pengertian atau pemahaman tentang perjanjian di daerah timur dekat Kuno. Ada beberapa jenis, saya tidak menjelaskan panjang lebar, tetapi secara sederhana saja ada beberapa jenis. Ada namanya perjanjian suzerainty. Nah, itu perjanjian itu lebih mewakili dari dianggap yang tinggi, memberikan perjanjian kepada yang di bawah. Ada perjanjian Parmeninti. Tidak, nanti dicari saja. Ini kan mahasiswa lebih aktif ketika belajar. Tapi kita lebih banyak nanti membahas tentang apa-apa yang saya jelaskan. Nah, mungkin begini supaya lebih singkat kita akan membahas. Jadi perjanjian itu ada dua jenis secara umum, yaitu perjanjian bersyarat dan perjanjian tak bersyarat. Perjanjian bersyarat dan perjanjian tak bersyarat atau tanpa syarat. Nah, kira-kira seperti apa? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita saat ini yang kita bisa pahami mengenai perjanjian yang bersyarat dan perjanjian yang tak bersyarat? Seperti apa yang mungkin dalam pengalaman kita atau dalam pengetahuan kita, dalam pemikiran kita tentang perjanjian bersyarat dan perjanjian tak bersyarat? Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dalam Alkitab mengungkapkan secara umum ada dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bersyarat dan perjanjian tak bersyarat. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan, saya coba bertanya, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang perjanjian bersyarat dan perjanjian tak bersyarat dalam kehidupan kita saja sehari-hari? Seperti apa itu perjanjian bersyarat? Seperti apa itu perjanjian tak bersyarat? Perjanjian bersyarat berarti ada syarat. Ini kan sederhana saja begitu. Kalau perjanjian tanpa syarat berarti tidak ada syarat. Tadi perjanjian mengadakan suatu kesepakatan oleh dua pihak satu dengan pihak yang lain untuk melakukan sesuatu atau kerjasama, ya kan? Itu perjanjian. Mungkin kita tahu ada namanya perjanjian bilateral, ya kan? Perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, perjanjian bilateral itu dia kedua belah pihak itu harus saling mengadakan kesepakatan dengan komitmen dan tidak boleh melanggar. Apabila salah satu pihak melanggar, maka perjanjian tersebut akan dibatalkan. Bahkan kalau dalam perjanjian tersebut ada konsekuensi yang dicantumkan atau dimuat dalam perjanjian tersebut secara tertulis, maka apabila salah satu pihak melanggar, maka akan mendapat sanksi. Ya, sanksinya ya tergantung kesepakatan tersebut dalam perjanjian, ya kan? Itu perjanjian bersyarat.
sejahtera. Oke, langsung saja masuk. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian lama terkait dengan perjanjian, maka kita akan memulainya dengan Adam. Nah, Tuhan memberikan atau mengadakan perjanjian dengan Adam. Apa perjanjian Allah dengan Adam? Kan perjanjian ada janji, ada sesuatu yang ingin diberikan, ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Sudah mulai paham kalau sekarang? Kalian perlahan-lahan supaya alur pemikiran yang akan saya sampaikan itu dapat ditangkap dengan baik. Adam, apa yang Allah pernah sampaikan kepada Adam dan mungkin juga kepada Hawa? Ini boleh makan. Semua buah ini boleh kamu makan. Tapi, namun, itu kan berarti ada ketentuan. Buah yang ada di tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ? Kalau hanya larangannya bersifat dengan kalimat seperti itu, berarti tidak mengindikasikan ada sanksi, ya. Tidak boleh makan. Tapi ada penjelasan lebih lanjut. Dikatakan apabila kamu makan, maka atau pastilah pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Itu perjanjian. Perjanjian ini masuk dalam kategori apa? Bersyarat atau tanpa syarat? Bersyarat. Ya kan? Ada syaratnya. Boleh makan, silakan, bebas. Ini semua buah-buah yang ada di taman ini. Tapi ada kekecualian. Pohon apa yang tidak boleh dimakan? Pohon apa yang tidak boleh dimakan? Yang di Taman Eden, yang di tengah-tengah taman itu, buah pohon pengetahuan. Itu buah pengetahuan yang baik dan jahat itu satu pohon atau dua pohon? Satu pohon, maksudnya jenisnya satu atau dua? Buah kan ada kata dan, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa dua frasa tersebut itu merupakan atau menunjukkan ada dua jenis atau satu jenis pohon? Satu jenis pohon. Apa cuma pohon itu saja yang Tuhan larang? Tidak ada pohon lain. Coba baca dulu Kejadian pasal 3. Dia pasal 3 atau pasal 2 itu? Pasal 3. Hah? Coba baca. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah tanah, kalau begitu jangan kamu makan ataupun berapa itu yang kita mati. Terus? Ada dua. Coba cari-cari. Ada satu pohon lagi yang pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ada dua pohon. Tapi pohon yang dimakan itu adalah pohon yang baik dan jahat. Pohon kehidupan itu tidak dimakan. Makanya ketika manusia itu sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kan sudah jatuh. Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa dengan akibat akan mengalami maut atau kematian. Kemudian Tuhan bilang usir itu manusia itu, jangan sampai dia makan itu buah pohon kehidupan. Kenapa Tuhan melarang? Kan ini mungkin seringkali tidak terpikirkan oleh kita. Tapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang hal tersebut, karena yang jadi fokus adalah perjanjian. Tapi coba mungkin sedikit kita akan coba mengungkapkan tentang hal tersebut. Pohon kehidupan tidak dibiarkan manusia itu memakannya. Dalam perjanjian baru ada membicarakan tentang pohon kehidupan di Wahyu itu, ya
ya kan? Ini pohon kehidupan. Tapi saya tidak panjang lebar, di lain waktu saja. Oke, jadi sekali lagi Allah dan Adam ada perjanjian, dan perjanjiannya adalah perjanjian yang bersyarat. Oke, lanjut. Kemudian masuk kepada satu tokoh, yaitu Nuh. Coba Kejadian pasal 9 ayat 13. Coba mulai. Kejadian pasal 9 ayat 13 dibaca dengan cepat-cepat tapi jelas kata per kata atau kalimat-kalimatnya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Terus 11. Apabila kemudian didatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Oke, sudah. Kira-kira kita dapat pahami beberapa ayat tersebut. Nah, kira-kira perjanjian Allah dengan Nuh itu bersyarat atau tak bersyarat? Adakah kata-kata yang mengungkapkan bahwa kalau kamu ini, maka Tidak bersyarat. di mana? Tidak bersyarat. Tidak ada syarat, tidak ada embel-embel, ya kan? Kalau ada syarat itu ada embel-embel. Kalau kamu makan, pasti mati. Atau ada mungkin silakan kita kan ini kita menyelidiki, menganalisa teks-teks Alkitab supaya ketika kita mengungkapkan atau membicarakan kepada orang lain, kita memang mempunyai dasar yang kuat, dasar yang dapat dipercaya. Jadi bukan cuma sekedar asal bicara atau asal ngomong bilang. Oke, lebih lanjut lagi, setelah perjanjian Allah dengan Nuh, kita masuk kepada perjanjian Allah dengan Abraham. Ini mungkin lebih sedikit banyak kita membahas tentang perjanjian Allah dan Abraham. Nah, apa perjanjian Allah dan Abraham? Perjanjian bersyarat dan tak bersyarat. Perjanjian bersyarat dan tak bersyarat. Bersyaratnya apa? Yang tak bersyaratnya apa? Kalau perjanjian yang tak bersyarat adalah menjanjikan bahwa memberkati Abraham. Kita lihat di ayat. Ya, kan dimulai dari pasal 12, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Secara khusus Kejadian pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Nanti perjanjian tersebut itu berlanjut. Jadi berulang-ulang berkali-kali Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Maka itu saya bilang sedikit meluas. Berbeda dengan Adam, berbeda dengan Nuh. Perjanjian Allah dengan Abraham itu berulang-ulang. Jadi Allah memulai atau mengadakan perjanjian dengan Abraham, kemudian mengingatkan, remember, mengingatkan, kemudian menegaskan atau mengkonfirmasi kembali, seperti itu. Jadi ada beberapa kali, tapi kita tidak terlalu fokus membicarakan istilah-istilah tersebut. Tetapi yang pasti Allah berulang-ulang mengadakan, membicarakan tentang perjanjian dengan Abraham. Silakan. 12 ayat 1 dan 2 di sini. Yeah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu perjanjian yang tak bersyarat dari Tuhan buat Abraham. Kalau perjanjian yang bersyarat, ya, dari sini yang dilanggar Abraham. Silakan. Lupa ya. Yang pasti dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2 atau 3 itu tak bersyarat. Karena ada terbilang begini, aku akan menjadikan kamu bangsa besar, aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau berkat bagi segala bangsa. Jadi kalau ada kata jika, jikalau, apabila, atau maka, itu bersyarat. Itu tadinya bersyarat.
Kata perjanjian ini di dalamnya ada janji atau kesepakatan, ya kan? Ada janji, atau kesepakatan. Itu pertama dulu yang kita harus pahami. Kemudian kalau perjanjian itu bersyarat, berarti ada persyaratan. Harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Maka apabila melakukan ini akan, ya kan? Kalau tidak melakukan, maka akan titik-titik. Itu bersyarat. Seperti itu. Jadi dalam perjanjian ada janji. Itu pertama, nanti saya yang lain poin-poin atau komponen yang lainnya. Dalam perjanjian itu saya akan jelaskan lagi. Oke, silakan. Mana yang tadi dikatakan bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, ada yang bersyarat, ada yang tak bersyarat. Tadi sudah disebutkan tak bersyarat. Pernah jelaskan pendapat ini. Masih di Kejadian di mana perjanjian yang dilanggar Abraham, kemudian membuat Tuhan menebus janji Abraham itu, karena yang korban bakaran itu kan. Oh, ya memang nanti inti atau pokok atau sentral dari perjanjian Allah dengan Abraham itu nanti di Kejadian pasal 15. Kan di Kejadian pasal 13, 14 di situ juga ada terdapat Allah mengingatkan, mengulas kembali perjanjian tersebut karena ketidakpercayaan daripada Abraham terhadap, dalam tanda kutip ya, ketidakpercayaan, karena itu juga terpengaruh oleh istrinya Sarah. Ketika Tuhan datang bilang, aku akan memberikan kamu turunan, kata Hawa itu istrinya. Ya memang itu pembahasan khusus juga, saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Ketika dia semakin menua, kemudian di pasal berapa, 13 atau 14, Abraham bilang begini, nanti siapa yang akan menggantikan aku atau mewarisi kekayaannya Abraham? Apakah nanti Eliezer? Karena menurut tradisi pada zaman itu, kalau tuan tersebut dia mati tidak mempunyai anak, maka warisannya akan jatuh kepada budaknya atau kepada orang yang semacam sekretaris atau orang yang dipercayakan dengan mempunyai semacam kepercayaan khusus lah, semacam itu, kepercayaan khusus. Ya sama seperti Yusuf kan, dia sebenarnya budak, tapi mempunyai kepercayaan khusus dari Potifar. Budak, statusnya dia budak, tapi dia dipercayakan khusus untuk dapat mengawasi semua kekayaan daripada Potifar, bahkan semua pekerjaan yang ada di rumah Potifar. Itu kepercayaan khusus. Budak tapi mempunyai kepercayaan khusus. Begitu pun juga Eliezer. Makanya secara tradisi, kalau tuan tersebut mati tanpa memiliki seorang anak, maka hartanya akan jatuh kepada budaknya tersebut. Nah, makanya ini yang menimbulkan ketakutan. Makanya di pasal berapa itu Tuhan katakan jangan takut. 2 kali kalau tidak salah Tuhan mengatakan jangan takut. Karena apa? Mati habis. Padahal sebelumnya Tuhan sudah bilang, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu seperti pasir. Iya kan, ini juga yang biasa terjadi dalam realita kehidupan kita semua, ya kan. Tuhan sudah janji, tapi ketika diperhadapkan dengan satu masalah dan kondisi yang menurut pemikiran kita itu tidak akan mungkin terjadi, ada kemungkinan, ada probability yang akan dapat membuat pikiran kita ya atau tidak, sama seperti Abraham pada saat itu, ya kan, sehingga timbullah perasaan takut. Nah, oleh sebab itu Allah ingin menguatkan Abraham akan janjinya kepada dia. Dengan kata lain, pasti Abraham, jangan takut. Jangan karena sudah merasa sudah tua,
sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk memiliki seorang anak. Ya kan, peneguhan terhadap Abraham. Coba silakan mana tadi yang dimaksud perjanjian yang bersyarat, atau yang lain silakan. Ya mungkin saya akan membawa kita melompat karena ada tujuan saya untuk melompat, karena memang sekali lagi sentralnya ada di Abraham, perjanjian Allah dengan Abraham. Kita lompat perjanjian Allah dengan Israel, atau juga saya gabungkan perjanjian Allah dengan Musa, ya kan? Perjanjian Allah dengan Musa itu di mana? Kan tadi saya sudah menjelaskan tentang perjanjian. Jadi tidak-tidaknya ada gambaran bahwa peristiwa tertentu yang kita bisa pahami itu sebagai perjanjian. Nah, sekarang pertanyaannya, perjanjian Allah dengan Abraham, dengan Musa atau dengan Israel itu kapan? Pada waktu apa? Perjanjian berarti ada yang dijanjikan, ada yang ingin diberikan, yaitu ketika Tuhan memberikan hukum 10 hukum atau 10 perintah Allah, yaitu di gunung apa? Gunung Sinai, ya kan? Kan bilang ada berapa hukum? 10 kan? 10 hukum. Apa coba mungkin yang bisa Anda sebutkan dari 10 hukum itu? Bukan cuma 10 hukum, ada 3 kategori hukum yang diberikan Allah kepada Musa, kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum 10 Taurat, 10 perintah Allah, atau yang disebut dengan Dekalog. Iya, nah. Baru hukum apa lagi? Kan bukan cuma 10 hukum itu. Dalam kitab Keluaran dan Imamat dibilangnya juga sedikit disentil, kemudian juga Ulangan itu juga dibicarakan. Ada hukum Dekalog, hukum yang disebut dengan Dekalog. Ada hukum apa lagi? Hukum seremonial untuk upacara-upacara atau hal-hal keagamaan. Hukum seremonial itu juga termasuk ada hukum imam. Imam harus begini, harus punya pakaian begini dengan segala jenis-jenis yang harus dikenakan pada pakaian tersebut. Imam kalau mau mengadakan ibadah atau ritual harus menguduskan dan sebagainya. Kalau tidak kudus maka akan begini dan begini dan sebagainya. Ya kan? Ada juga hukum yang disebut civil law, hukum masyarakat. Itu hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain di masyarakat mereka. Jangan kalau sumpah ada sapi masuk ke kebun maka begini dan sebagainya. Pernah dengar itu? Pernah baca itu? Kan seperti itu. Jadi ada 3 jenis kategori hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Dekalog, kemudian ya, Keluaran pasal 20 ayat 1 dan sampai ayat 13 kalau tidak salah, itu Dekalog, 10 hukum atau 10 perintah Allah. Kemudian ada hukum seremonial, ada juga yang mengistilahkan dengan istilah lain, tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah seremonial. Kan hukum keagamaan seperti itu. Baru hukum masyarakat, hukum kemasyarakatan, untuk mengatur kehidupan secara sosial dan masyarakat, diatur sedemikian rupa. Nah, 3 hukum tersebut coba Anda pahami hukum tersebut itu merupakan suatu hukum yang Allah berikan, yang merupakan salah satu komponen dalam suatu perjanjian Allah dengan bangsa Israel, itu bersyarat atau tak bersyarat.
Bersyarat, tidak bersyarat. Kalau kamu beribadah, maka bersyarat. roti dan lain sebagainya. Ya. Kalau kamu tidak beribadah atau kamu melanggar ini dan ini, maka kutuk akan menimpa kamu. Ada kutuk, ada berkat. Kutuk dan berkat itu merupakan syarat. Kalau lakukan, maka akan kalau tidak melakukan atau melanggar, maka akan dikutuk. Kutuk ini pengertiannya juga lebih luas lagi nanti. Berarti sekali lagi, perjanjian Allah dengan bangsa Israel atau dengan Musa itu perjanjian yang bersyarat. Oke, lanjut lagi. Perjanjian antara Allah dengan Daud. Adakah perjanjian Allah dengan Daud? Apa perjanjiannya? Apa kalimat atau pernyataannya? Bahwa aku akan mengokohkan tahtanya titik-titik dan titik-titik. Di Mazmur pasal 89 kalau tidak salah, ayat terakhir, ayat 95 atau coba Mazmur 89. Ada juga 2 Samuel pasal 7 ayat 15 kalau tidak salah. Coba 2 Samuel pasal 7 ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang menghilangkan daripada sarung yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarkan dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Taksamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtamu kokoh, kerajaanmu akan tetap selama-lamanya. Kira-kira perjanjian Allah dengan Daud bersyarat tetap bersyarat. Di Mazmur pasal 89 ayat 95 kalau tidak salah juga ada itu. Itu lebih diperjelas lagi perjanjiannya seperti apa. Itu bersyarat atau tidak bersyarat? Bersyarat? Kalau bersyarat, lakukan. Kalau tidak lakukan, melanggar perintah, batal. Kan begitu tadi saya bilang. Perjanjian bersyarat itu perjanjian dilakukan oleh dua belah pihak. Kalau salah satu pihak melanggar, maka perjanjian tersebut batal. Jadi apa yang dijanjikan tidak jadi diberikan, berakhir. Tapi kalau perjanjian tak bersyarat, perjanjian di dalamnya ada janji, ada kesepakatan. Kalau salah satu melanggar, itu tidak bisa dibatalkan, tetap terus. Nah, sekarang ketika kita melihat kepada kehidupan daripada Daud, Daud pernahkah melanggar dari perjanjian tersebut? Sudah pernah 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Coba apa saja coba sebutkan. Yang pasti Pertama Betseba. Kedua, dia mensensus ini jumlah penduduk. Sensus jumlah penduduk. Sebenarnya kasus yang sebenarnya masih bersamaan itu bukan cuma satu. Kalau dalam dunia hukum itu pasalnya bukan cuma satu pasal yang dikenakan kepada Daud, bukan pasal pemerkosaan, ya kan? Tapi pasal pembunuhan, ya kan? Dia kan yang mengatur strategi supaya istrinya Betseba, suaminya Betseba itu, Uria itu maju di depan, maju berperang supaya mati. Kalau mati kan aman, bebas, tidak terkena sanksi secara sosial tentang hubungan keluarga. Bukan cuma satu sebenarnya. Ya, dan lain sebagainya. Ada juga hal-hal yang kecil yang sebenarnya termasuk dia mensensus. Yang suruh menghitung jumlah orang Israel. Jadi ada beberapa. Sebenarnya itu sudah pelanggaran terhadap perjanjian Allah dan Daud. Tapi di ayat itu apa dia bilang? Aku akan mengokohkan. Tidak seperti Saul, gitu. Saul Tuhan urapi. Bukan tidak dituduh api oleh Tuhan, tapi diurapi oleh Tuhan.
Makanya kan Daud bilang, aku tidak berani untuk menyentuh ini. Raja itu diurapi itu Saul itu. Tapi walaupun diurapi, perjanjiannya juga terbatas karena bersyarat, karena Saul melanggar maka batal kerajaannya, tahtanya dia berakhir. Tapi coba Daud, berakhir atau tidak tahtanya dia? Tidak berakhir. Ada yang memang mengungkapkan berakhir, tapi memang itu penjelasan yang sangat kompleks. Tapi ketika kita melihat saja secara umum, garis dari keturunan Daud itu tidak ada. Memang tadi saya katakan ketika Daud mati, Salomo menggantikan. Salomo anaknya siapa? Daud, walaupun dari istri yang sebenarnya, ya, kalau bicara soal itu memang rumit. Memang nantilah pembahasannya sendiri, ya kan? Tapi Salomo itu bukan anak hasil dari hubungan gelap, ya, bukan hasil dari skandal dari Daud, bukan. Kan mati kan akhirnya anak dari hubungan skandal tersebut mati. Kemudian Salomo meninggal, siapa yang ganti? Rehabeam atau Yerobeam? Yang pertama Yerobeam, yang mengkudeta, ya, seperti itu yang saya pelajari. Yerobeam mengkudeta dulu. Yerobeam ini anaknya Salomo atau bukan? Bukan. Rehabeam anaknya Salomo, iya kan? Dikudeta. Tapi pada akhirnya Rehabeam juga yang coba untuk mengambil alih pemerintahan tersebut. Namun pada akhirnya tidak bisa terpecah menjadi dua. Hukuman Allah terhadap dosa daripada Daud dimulai dari Daud dulu. Daud baru hukuman itu jatuh kepada Salomo dan terus. Aku tidak akan menghukum sampai kepada, kan ada kalimat begitu di nanti Salomo melakukan kesalahan dengan perempuan-perempuan apa itu namanya, bangsa kafir, bangsa lain. Ya, jadi artinya dosa itu bus. Tapi sekali lagi yang saya maksud intinya situ adalah perjanjian, ada janji Allah terhadap Daud bahwa kerajaannya itu tidak akan beralih atau beranjak kepada yang lain, tapi kepada keturunannya, tetap kepada keturunannya. Walaupun terpecah, ya kan, menjadi dua kerajaan, utara dan Israel, tapi yang selatan ini tetap dikuasai atau diduduki oleh keturunan daripada Daud, Salomo, kemudian Rehabeam, dan seterusnya. Saya tidak hafal silsilah tersebut. Beda dengan yang utara. Utara itu kerajaannya itu bukan berasal dari keturunan Daud. Tidak ada hubungan dengan keluarga Daud atau Salomo, tidak ada hubungan. Nah, jadi yang utara ini itu yang menguasai itu beberapa dinasti. Tapi kalau yang selatan hanya satu dinasti, yaitu dinasti Daud. Turun-temurun digantikan oleh keturunan dari Daud sampai kepada Yesus, ya kan? Yesus kan raja. Yesus keturunan siapa? Daud. Berarti walaupun tadi ada istilah terpotong karena memang dalam sejarahnya kerajaan Israel baik utara dan selatan kan di perbuangan, tidak ada raja. Tapi dengan tidak ada rajanya dalam masa waktu tertentu bukan berarti putus. Nah, ini tuh yang mesti dibedakan persepsi. Kita harus membedakan persepsi antara ada masa di mana masa tidak ada pemerintahan yang pemerintahan oleh seorang raja, itu bukan berarti pemerintahnya putus, kerajaannya putus, bukan seperti itu. Tetapi silsilah keturunan tetap mempunyai
seorang raja seperti itu. Berbeda dengan yang utama, habis sampai sekarang pun masih dalam satu penyelidikan tentang suku utara, suku Israel utara. Masih penyelidikan di manakah mereka, beberapa suku tersebut. Ada yang bilang 10, ada yang bilang 9 suku, ada yang bilang 8, ya. Di mana sampai sekarang? Ada yang bilang orang Batak, ada yang bilang orang Papua itu salah satu suku yang hilang di utara. Ada yang bilang Afrika dan lain sebagainya, dan berbagai asumsi atau pendapat tentang hal tersebut. Tapi ketika kita membicarakan tentang Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, sampai sekarang masih ada. Walaupun identitas mereka ya mungkin tidak jelas atau tidak semurni dengan yang dahulu, memang tetap memegang kemurnian mereka, ya kan, karena sudah terjadi percampuran, sudah kawin dengan bangsa-bangsa lain, sudah tidak murni lagi mereka sesama orang Yahudi seperti itu. Tapi kerajaannya tetap, walaupun sejak Yesus sudah tidak ada lagi raja yang lain, karena Yesus itu klimaksnya, puncaknya kan raja di atas segala raja. Kerajaannya tidak akan berakhir, tidak akan tergantikan lagi, seperti itu, tidak tergantikan lagi. Nah, sekarang balik lagi ke perjanjian Abraham. Mana yang tadi yang dikatakan perjanjian bersyarat? Kalau Daud tadi jelas kan, perjanjiannya tak bersyarat. Biar Daud berdosa begitu, tetap Tuhan tidak mematahkan perjanjian, walaupun ada konsekuensi, tapi janjinya tidak dibatalkan. Kira-kira sampai di sini dipahami. Oke. Kemudian juga kita harus paham begini. Jadi dari dalam perjanjian ada beberapa komponen, diantaranya ada janji, itu pertama. Kemudian ada juga yang di dalam perjanjian itu beda-beda ya, tapi komponen-komponen yang saya ingin jelaskan, ada janji atau kesepakatan, kemudian ada konsekuensi, ya kan, ada sanksi, kemudian biasanya juga dalam perjanjian ada namanya sumpah, ya kan, saya akan melaksanakan tugas pekerjaan dan apabila melanggar maka saya akan diberhentikan ataupun juga kena sanksi lain sebagainya, ya kan. Kemudian dalam perjanjian itu ada yang namanya tanda. Ada yang namanya tanda. Nah, tanda ini maksudnya adalah begini. Untuk dapat menjadi sebuah simbol atau lambang Anda, untuk menjadi sebuah simbol atau tanda kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, maka harus ada tanda. Kalau orang nikah, tanda kesepakatan cincin, itu tanda. Makanya saya kalau memberkati jemaat, saya bilang ini tanda simbol, jangan macam-macam, bukan cuma sekedar liturgis begitu saja. Saya katakan ini tanda, bukan main-main, komitmen ini merupakan perlambangan menyatakan diri, mengikrarkan dengan tanda seperti ini, seperti tadi sudah mau jadi kategorisasi pernikahan. Jadi tanda. Kalau perjanjian Allah dengan Nuh, tandanya apa? Busur, ya kan? Ini tanda. Busur itu apa itu yang dimaksud busur? Ada yang bilang pelangi kan? Ya, ini seperti itulah. Tanda. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham apa? Tandanya sunat, ya kan? Jadi sekali lagi komponennya ada janji atau kesepakatan, ada konsekuensi, ada sanksi, kemudian ada juga yang sumpah, ada yang tanda, kemudian juga ada perjanjiannya
dengan mempersembahkan korban, ya kan? Nah, perjanjian Allah dengan Abraham itu ditandai juga dengan persembahan korban. Tadi itu yang disinggung oleh Ibu Marcel. Coba di pasal 15, Kejadian pasal 15. Ini tinggal beberapa menit, kemudian kita diskusi. Diskusinya tidak terlalu panjang juga. Kejadian pasal 15 ya 17, 18, 19. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah kerapian yang berasap beserta suhu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunannya, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keneo, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Oke, ada beberapa ayat di seputaran ayat tersebut. Di situ Allah akan mengadakan perjanjian dengan Abraham dengan tanda. Tadi saya katakan juga dengan korban persembahan, yang juga termasuk merupakan suatu tanda. Nah, ada beberapa hewan, ada burung, ada binatang-binatang lain yang Tuhan suruh korbankan sebagai tanda atau pengorbanan yang harus diberikan oleh Abraham kepada Allah. Walaupun Allah bukan memakan itu binatang-binatang itu, tapi itu tanda, hanya sebuah tanda. Jadi ada beberapa binatang yang Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk dipersembahkan, tapi dengan cara yang mungkin unik bagi kita, tapi itu merupakan cara yang berlaku pada zaman itu. Di Yeremia pasal 39 juga itu ada, nanti cari sendiri. Jadi binatang-binatang tersebut itu harus dibelah dua. Ada binatang-binatang kambing atau domba kalau tidak salah di situ, itu dibelah dua. Nah, binatang tersebut dibelah dua. Kemudian orang yang melaksanakan korban tersebut, dia harus berjalan di tengah korban tersebut yang sudah terbelah dua, dengan sembari dia mengucapkan janji di atas korban tersebut bahwa dia akan melakukan perintah atau apa yang harus dilakukan, dengan ketentuan kalau dia melanggar, dia akan menjadi sama seperti binatang tersebut, kutuk, dengan kata lain kutuk, mati terkutuk dengan keadaan seperti itu. Nah, tetapi persoalannya, kalau Ibu Mati sudah, karena saya sudah pernah singgung waktu di kelas sana sedikit kan. Nah, jadi persoalannya Abraham itu lalai, betul atau tidak? Lalai, dia ketiduran kalau tidak salah. Ketiduran pas waktu petang tidur. Kemudian Allah masuk malam terhadap Abraham karena lalai melakukan tersebut. Saya kurang tahu kenapa dia sampai lalai seperti itu. Sehingga tadi saya katakan perjanjian Allah, kalau perjanjian tersebut tak bersyarat, maka walaupun salah satu melanggar, tidak dapat dibatalkan. Namun dalam hal ini, walaupun Allah tidak membatalkan perjanjian tersebut dengan Abraham, di situ ada tanda apa? Bokor kalau tidak salah. Coba baca. Ada dua penyataan. Ada bokor dan satu, apa itu? Dalam ayat yang ke-13. Iya, seputar situ, 19 mungkin. Menjelang matahari terbenam, keduduklah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Baca yang bokor, kalau dapat bokor Di pasal 15 ini tidak ada. di ayat sebelumnya.
Ada apa yang di situ? Coba di pasal sesuai. Susah sebelumnya. Nggak ada. Oh ini usul ayat 17. Suruh yang berapi lewat di antara ayat 17 membaca. Ketika matahari telah terbenam, tadi pasal 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian berasap serta suhu yang berapi lewat antara potongan-potongan daging itu. Ya, jadi ada suhu yang lewat di antara potongan daging tersebut. Nah, ada banyak yang mengungkapkan bahwa suhu tersebut itu merupakan teofani atau penampakan Allah dengan satu bentuk benda, sama seperti ketika Musa, ya kan, kemudian dia melihat ada nyala api di semak-semak belukar, itu penyataan Allah dengan bentuk sebuah benda. Nah, sama seperti ini, jadi banyak para mengungkapkan bahwa itu merupakan tindakan Allah terhadap apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Abraham. Dia harus berjalan di antara potongan tersebut, tapi karena Abraham tertidur, akhirnya Tuhan yang lewat sebagai tanda untuk perjanjian antara Allah dan Abraham. Jadi Allah yang mengadakan perjanjian, Allah yang melaksanakan ikrar atau sumpah sebenarnya atau seharusnya Abraham. Tapi karena Abraham lalai, akhirnya Tuhan yang menggantikan Abraham untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan kata lain, peristiwa tersebut ini memang mungkin terkesan sangat ekstrim untuk kita pahami. Tapi ya seperti itu. Ketika kita betul-betul kita memahami dan kita melihat dari sejarahnya, maka ya memang seperti itu. Jadi Tuhan menggantikan Abraham untuk melakukan ikrar atau sumpah tersebut. Jadi dia yang menyatakan dirinya, dia akan mengadakan perjanjian dengan Abraham apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akan dihukum. Tapi benar kok di sini berarti perjanjian Tuhan dengan Abraham perjanjian tanpa syarat kan? Dan soalnya di sini Tuhan yang menggantikan, terus Abraham tetap diberkati. Ya, jadi ini perjanjian yang lebih unik sebenarnya. Artinya kalau yang lain Allah mengadakan perjanjian, pihak kedua yang melakukan, tapi di sini pihak Allah sendiri. Makanya saya katakan unik, menarik sebenarnya ketika kita bahas soal ini. Jadi ini memang sebenarnya perjanjian yang tidak bersyarat, tapi juga bisa dikatakan perjanjian yang bersyarat. Dia yang melakukan, jadi dia yang sekarang menjadi orang yang kedua yang harus mengadakan tanda perjanjian tersebut. Nah makanya apabila salah satu pihak melanggar, maka kutuk itu akan jatuh kepada yang melakukan tindakan ritual. Kutuk itu akan jatuh kepada orang yang melakukan tindakan ritual. Jadi kalau salah satu melanggar, maka kutuk itu jatuh kepada orang yang melakukan ritual. Nah dalam hal ini Abraham melanggar, bahkan keturunannya, kan perjanjian Allah dengan Abraham itu bukan hanya secara khusus dengan Abraham, juga kepada keturunannya. Bukan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada keturunannya. Tapi Abraham mewakili, karena
karena Abraham dan keturunannya bangsa Israel melanggar, kan perjanjiannya berlanjut. Perjanjian kepada Abraham, perjanjian dengan Daud. Kalau perjanjian dengan Daud itu khusus tersendiri di luar dari perjanjian lingkaran ini. Kemudian perjanjian dengan Israel, ya kan? Perjanjian dengan Israel itu masih terikat dengan perjanjian dari Abraham itu, masih merupakan terusan, walaupun ada hal yang lebih berkembang dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tapi secara khusus dari perjanjian Allah dengan Abraham yang juga mewakili turunannya, yaitu bangsa Israel, terjadi pelanggaran. Sehingga dengan terjadinya pelanggaran, maka orang yang melaksanakan tanda perjanjian tersebut itu harus dihukum, dikutuk. Makanya perjanjian Allah dengan bangsa Israel, saya bisa katakan, mungkin ada bahasa yang lebih tepat lagi, dibatalkan. Perjanjian Allah dengan bangsa, dalam tanda kutip ya, dibatalkan. Makanya tadi ketika kita masuk kepada istilah perjanjian baru, silahkan nanti bertanya, supaya kalau bertanya saya akan lebih perjelas. Iya. Allah dengan bangsa Israel di sini dibatalkan kan dari tadi ya. Terus kenapa bangsa Israel tetap terus menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang dipilih Allah? Karena perjanjian dibatalkan. Perjanjian itu berarti hal-hal yang ada, hukum-hukum yang ada itu tuh yang dibatalkan. Kira-kira paham? Walaupun begini, memang sangat kompleks ketika kita, makanya tadi begini, saya juga berusaha mencari kata yang lebih tepat daripada kata membatalkan, lebih tepat dari istilah kata membatalkan. Jadi begini, memang perjanjian Allah itu dengan bangsa Israel itu sampai sekarang masih berlaku. Paham ini ya, sampai ini bukan menjadi suatu hal yang sifatnya dualisme, bukan dualisme ini, tapi sesuatu yang sinkron sebenarnya. Jadi perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu masih berlaku, itu perjanjian lama. Makanya istilahnya kalau kita mengistilahkan perjanjian lama, selama dia atau bangsa Israel menggunakan perjanjian lama, maka bangsa Israel harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang berlaku. Harus melaksanakan ritual, mempersembahkan korban, harus begini, harus mengikuti ketentuan. Kalau mereka masih tetap memegang perjanjian mereka dengan Allah, dengan menggunakan itu perjanjian lama, maka harus tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan menerima hukuman atau konsekuensi. Kalau satu tidak dilakukan, maka habis semua. Kira-kira paham? Kalau mau ikut aturan yang lama, silakan ikut aturan lama dengan segala ketentuan yang berlaku dalam aturan yang hukumnya. Karena tidak ada yang mampu untuk melakukan hukum yang lama. Maka ini unik tapi kompleks untuk memahami. Makanya untuk Allah kan tahu jauh, melampaui horizon yang pandangan mata sejauh mungkin yang kita dapat amati. Kalau kita kan hanya dapat melihat sejauh mana secara horizontal, kita kan hanya horizontal, tapi Tuhan semua dimensi. Ya kan, itu yang seringkali ketika kita memahami Allah itu terbatas, karena manusia hanya melihat sejauh mana yang dia bisa dipandang, ya kan? Makanya tadi saya katakan uniknya di situ. Kalau Israel masih tetap mengikuti hukum dalam perjanjian lama, tetap berlaku, ya kan?
tapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Makanya tadi saya istilah batal. Artinya ini perjanjian ini ada perjanjian yang baru, yang sempurna dari perjanjian yang silakan kalau menggunakan yang lama silakan. Tapi ada hukum. Tapi hukum yang baru ini hukum yang Allah yang mengikat perjanjian tersebut. Makanya kan tadi saya katakan berdasarkan tadi ketentuan melaksanakan ritual korban belah, dia berjalan, dia bersumpah, kalau melanggar maka dia akan dikutuk, akan mengalami kutuk mati. Makanya Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk penebusan itu atas pelanggaran Abraham dan keturunannya. Makanya saya katakan ini sejarah penebusan. Berbicara tentang perjanjian, ada perjanjian-perjanjian, dalam perjanjian itu ternyata ada sejarah penebusan. Iya kan? Karena pelanggaran tersebut, karena Allah sudah mengikrarkan, bersumpah atas dirinya sendiri yang di atas segala-galanya. Oh dia tetap dia penuhi DP janji. Makanya dia mati terkutuk kan? Dalam persepsi manusia mati terkutuk. Dengan dia mati terkutuk di atas kayu salib, dia membatalkan seluruh konsekuensi dari hukum Taurat. Coba Matius pasal 27 ayat 26. Matius pasal 26 ayat 26 atau 27. Tentang perjamuan. Tentang perjamuan. Penetapan perjamuan. Biasa dibaca itu kalau pas perjamuan. Ada? Silakan baca. Pasal 27. Iya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, di Markus ada juga lebih dijelas perjanjian baru. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23-24. 1 Korintus pasal 23-24. Pasal 23-24. Korintus sampai pasal 16. 1 Korintus pasal 11 Oh, 11. Ayat 23-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang Perjanjian baru. Jadi Yesus mengadakan perjanjian yang baru. Kalau perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu eksklusif, hanya perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tapi kalau perjanjian Yesus ditandai dengan cawan darah, itu yang dimaksud. Darah Yesus yang tercurah itu sebagai tanda kalau Allah dengan Abraham sunat, tandanya, ya kan, dengan tadi ritual tadi. Kalau Allah dengan semua bangsa itu dengan darah Yesus sebagai tanda. Nah, perjanjian yang baru itu antara Allah dengan semua bangsa dengan
melaksanakan gereja yang secara eksklusif dengan gereja itu perjanjian yang kuat, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oke, sampai di sini. Silakan 5 menit saja bertanya. Ya, di Yeremia pasal 31 ayat 31 coba baca untuk menambahkan saja. Yeremia pasal 31 ayat 31 32 ayat 31. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, jadi di perjanjian lama juga sudah diungkapkan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian baru, memang secara khusus itu kepada Kaum Israel dan kaum Yehuda. ya, kaum Israel dan kaum Yehuda. Tapi di situ juga sebenarnya mengungkapkan perjanjian Allah yang baru dengan segala bangsa. Makanya janji Allah kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau, keturunanmu, menjadi berkat bagi segala. Bagaimana ini keturunan Abraham? Keturunannya kan cuma satu, bukan keturunan-keturunan. Cuma satu. Keturunan menjadi berkat segala bangsa kalau tidak melalui Yesus. Kalau berkat secara khusus kepada bangsa Israel, supaya terwujud janji Allah itu terhadap Abraham, maka harus terjadi peristiwa tersebut. Nah, ini secara kronologis yang harus kita pahami. Oke, satu pertanyaan saja, silakan. Mengenai perjanjian dengan hubungan Allah kepada umat manusia, dari peristiwa Eva itu kan pada waktu itu manusia belum dikatakan habis semua musnah dari keluarga Noah kan pada waktu itu. Nah, bagaimana ini cerita perjanjian Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu, juga pernah memusnahkan manusia. Jadi tadi saya sudah sedikit singgung bahwa dalam perjanjian, kalau perjanjiannya tak bersyarat, tapi dalam perjanjian itu, perjanjian tak bersyarat itu artinya perjanjian tidak dapat tidak akan berakhir. Kalau perjanjiannya bersyarat dapat dibatalkan. Makanya kalau perjanjian Allah dengan bangsa Israel, kalau melanggar dibatalkan. Kalau tak bersyarat, dia melanggar, tidak akan dibatalkan. Tapi konsekuensi tetap diterima. Makanya ini harus beda. Makanya Daud, perjanjian Allah dengan Daud tidak dapat dibatalkan, tapi konsekuensi tetap terima. Jadi paham komponen-komponen ini supaya tidak salah memahami. Kalau pembuangan bangsa Israel ke Babel, ya sama, itu kan konsekuensi melanggar, melalaikan tahun-tahun Sabat. Yeremia pasal 29 ayat 10 dengan 1 Tawarik pasal 32 ayat 36 kan melalaikan tahun-tahun Sabat, sehingga Tuhan marah. Oh, kalau begitu selalu bekerja, alasan bekerja, tidak ada waktu untuk beribadah, ya kan? Itu sederhananya. Oh, kita ada kerja, kita sibuk, kita mau cari makan, dan segala rupa, segala alasan, sehingga mereka melalaikan tahun Sabat itu artinya beribadah. Ibadah mereka tidak sama seperti kita tiap minggu, bahkan setiap minggu itu ada beberapa kategori ibadah. Kalau mereka hanya cukup 1 tahun, 1 kali ada beberapa perayaan, ya kan? Hari Sabtu tiap minggu, memang hari Sabtu tiap hari Sabat mereka melaksanakan ibadah Sabat, ya kan? Tidak sama seperti kita ada ibadah Ibadah dan sebagainya, seperti itu. Tapi itu pun juga dilalaikan oleh mereka sampai tahun Sabat mereka lalaikan. Makanya Allah bilang begini, kalau begitu ini tanah ini kasihan, selalu ditanam ini, biarkan dulu tanah ini
tidak ditanami, tanah ini tidak ditanami. Akhirnya mereka diangkut, dibuang supaya tanah itu bukan tidak kosong, tidak dikerjakan terus, tidak digarap terus, dengan tujuan sebenarnya jangan alasan mau kerja sampai melalaikan ibadah. Sama dengan kita sebenarnya. Ya, kan kalau ibadah sini, pekerjaan Anda, profesi Anda, jabatan Anda, kekayaan Anda sini saya luruskan, iya kan? Supaya kalau bilang kita sibuk kerja, sudah tidak kerja lagi. Apalagi kita banyak sibuk di kita uang ini, ambil uang. Istri saya, suami saya terlalu banyak alasan, ya kan? Makanya Tuhan bertindak seperti ini supaya mereka sadar dan mereka harus penuhi kewajiban mereka. Oke, silakan. Karena ini konteks tentang perjanjian. Iya, jangan terlalu melebar nih. Ya. Dalam konteks perjanjian kita ingin bertanya kan, apa maksud tujuan Allah untuk mengadakan perjanjian ini? Kalau pada akhirnya mau seperti bahasanya dibatalkan, apa maksud dan tujuannya? Dan kenapa harus dibatalkan? Apakah perjanjian bahkan hukum yang diberikan itu hanya untuk mengadakan Yesus, atau apakah tujuan Allah untuk mengadakan perjanjian bahkan hukum ini? Apa tujuannya? Ya, jadi begini. Makanya tadi ketika kita memahami dengan persepsi atau perspektif kita yang kita hanya mampu melihat secara horizon, maka kita akan melihat seperti itu. Dari kronologis kan kita juga berbicara. Tapi kalau ketika kita memahami Tuhan, caranya, kalau kita kan seringkali kita memahami begini. Tapi Allah bisa memahami dari sana dulu, baru mundur ini, baru bisa langsung melampaui ke sana. Ini cuma gambaran kita dari ilustrasi. Nah, sekarang saya coba menjelaskan. Jadi Allah sebenarnya jauh sebelumnya sudah mempunyai rancangan. Yang pasti rancangan itu, makanya Efesus pasal 1 ayat 13, rancangan Allah itu Yesus itu. Jadi untuk dapat menuju nanti kepada rancangan yang sempurna itu, yaitu Yesus itu, Allah sudah membuat sebuah program secara progresif. Tahu kan progresif? Secara bertahap, tidak langsung kerja langsung sempurna, langsung ini yang langsung. Sebelum yang sempurnanya itu Tuhan berikan, yang gambarannya dulu yang Tuhan ini berikan. Makanya sebelum Allah sebenarnya perjanjian Allah itu, perjanjian yang Allah ingin adakan dengan manusia itu adalah perjanjiannya Yesus. Tapi sebelum menuju kan waktunya Yesus itu kan nanti di abad Masihi, di tahun Masihi. Sebelum itu perjanjian itu Tuhan ingin berikan kepada manusia, ada perjanjian dulu yang Allah adakan dengan orang-orang tertentu dan juga kelompok tertentu. Kelompok itu adalah bangsa Israel. Allah adakan perjanjian dengan pengalaman mereka yang berbeda-beda, dengan sifatnya yang berbeda-beda juga. Tapi pada intinya atau yang sebenarnya perjanjian yang sempurna yang Tuhan ingin adakan dengan manusia adalah perjanjian dengan Yesus. Sampai di sini bisa paham? Perjanjian keselamatan juga. Iya, makanya rencana keselamatan. Tadi makanya saya bilang sejarah penebusan. Sebenarnya penebusan yang ingin Tuhan buat, atau tadi istilahnya rancangan keselamatan itu Yesus. Sebelum menuju kepada rencana keselamatan itu, di sini Tuhan juga sudah menetapkan atau mengadakan perjanjian sebelum nanti, iya kan? Tapi dengan sifat-sifat yang berbeda. Makanya harus terjadi ini. Jadi sedemikian rupa Tuhan sudah membuat dengan pemikiran yang kalau mungkin secara matematis tidak mungkin kita bisa. Tapi tidak-tidaknya pasal-pasal itu, kepingan-kepingan itu kita bisa susun, walaupun tidak sempurna pikiran Allah ini, ya kan? Tapi setidaknya betul juga seperti itu. Begitu. Oke.
sudah kita akhiri saja sampai di sini, dan ini hanya